Terus karena nanti tidak ada kan nanti bisa nyuruh. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Pak ya. Ya kita mulai saja langsung aja ya kita apa namanya non formal saja ya. Baik. Langsung Sari. Oke, baik. Terima kasih Pak Ramdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Pak Ramdhani and my beloved friends. Today, thank you for this opportunity. Today, I will presenting about the technique of data analysis in classroom action research. In this slide, you can see, and we will rewind about the definition, meaning, function, and objective about the classroom action research. What is the meaning of the classroom action research? As you can see here, classroom action research is research conducted by teacher educator in class or where he teaches that focus on improving process and practice learning. The function is classroom action research serve as a or solve problem that arise in class as well as tool for in-service training where teacher use skill and new method sharpen their analytical skill. The objective methods in identifying the problem to research determination of the basic theory, determination of research sample, design research, measurement procedure, and data analysis and application of result study. Jadi teman-teman seperti yang sudah disampaikan beberapa teman yang sudah presentasi sebelumnya, apa itu definisi, kemudian fungsi dan objektifnya dari classroom action research. Di sini kita cuma ngulang kembali gitu ya, apa sih sebelum kita mengenal tahapan-tahapan analisa datanya apa sih gitu ya, definisi dari classroom action research. Jadi PTK atau classroom action research itu digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas, yang tujuan akhirnya itu untuk menghasilkan perbaikan dalam suatu pembelajaran. Oke, kemudian di sini the step in classroom action research. Yang pertama, identify a classroom related question you would like to research. The second is examine any research applicable to your question. Yang ketiga, choose a teaching design. 4, collect the data that you need to help answer your research question. 5, analyze the data you have collected to come to conclusion. The 6 is the implement and strategy based on your result. Jadi tahapan-tahapan yang harus dilalui pada saat analisa data untuk kegiatan PTK ini, yang pertama adalah observasi, yang pertama adalah identifying classroom, observasi, kemudian examine the research, itu adalah contohnya itu for example you may look into study about the impact of technology learning gitu ya. Jadi kumpulkan gitu ya, examine beberapa pertanyaan yang sesuai dengan yang sesuai dengan teknik tindakan kelas yang akan Anda lakukan gitu ya. Yang kemudian yang ketiga adalah interpretasi data. Interpretasi data itu data yang telah disusulkan itu diinterpretasikan berdasarkan teori-teori atau aturan yang telah disepakati. Kemudian analyze the data you have collected to come to conclusion. Jadi setelah dikumpulkan, dianalisa datanya, kemudian untuk ditarik kesimpulan. Yang terakhir, yang keenam adalah implementasi data. Apa sih implementasi data itu? Implementasi data itu data yang telah disusun diinterpretasikan berdasarkan pada teori-teori atau aturan-aturan yang telah disepakati untuk menciptakan pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini rules of data analysis classroom action research. Sama seperti yang tadi ya teman-teman, ini adalah aturannya gitu ya. Yang pertama, identify problem and question. Yang kedua, share and take action. Yang ketiga, reflect. Kemudian analisa data, collect the data. Pada ini diagram untuk penjelasan yang tadi ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kind of analyze the data. Jadi setelah kita melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan research itu ya, maka kita akan mengolah data tersebut gitu ya. Nah,
sebenarnya nggak cuma dua ya teman-teman. Ini di sini hanya kuantitatif data dan kualitatif data. Kalau kuantitatif data itu berdasarkan angka, kalau saya nggak salah. Kalau yang kalau yang kualitatif itu kalau salah tolong diperbaiki ya Pak. Kalau yang kualitatif data, halo? Ya, lanjut, Sari, lanjut. Oh, baik. Sorry Pak, saya pikir hilang. Kalau yang kualitatif data itu adalah... Kalau bisa itu tampilannya full screen, Sari. Oh, baik Pak. Ya. Bentar. Sudah full screen belum Pak? Belum. Ini pencet di bawah yang ada anak laptop berdiri ya sebelah. Ya, iya itu ya. Pencet Miss. Itu ya? Iya Miss. Ya? Iya, good. Ya. Ini udah gede ya. Udah pas Miss. Oke, tadi oke. Jadi kalau tadi yang using kuantitatif data itu bentar ya, saya lihat contekan dulu Pak. Oke, kalau yang apa namanya? Ini data yang telah kita kumpulkan akan kita olah menjadi angka gitu ya. Kalau yang ini kita akan deskripsikan dalam sebuah tulisan begitu ya. Kemudian ini dia analyzing quantitative data. Quantitative data help support, supplement, and complement the qualitative data you have collected. You should be able to analyze and represent the quantitative data using tabel, ya kan? Jadi biasanya kalau angka itu kan digambarkannya melalui tabel, diagram gitu ya, dan data statistik. Nah, itu yang kuantitatif data. Kalau yang jadi ini sorry. Nah, ini kalau yang quantitative data itu tahapannya organize your data, read the content, create report and plan dissemination, develop category to sort evidence, code your data, review and narrow the codes, interpret your finding, validate the finding, highlight relevant section, and aspect of the data. Jadi pada saat Anda kalau di quali gitu ya, pada saat Anda menginterpret datanya itu biasanya menggunakan diagram, kemudian angka-angka begitu ya. Kemudian ini conclusion-nya. Jadi action research itu adalah tadi yang seperti di atas ya teman-teman ya, kegiatan atau penelitian yang bertujuan untuk untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas. Yang tujuan akhirnya adalah untuk perbaikan pada saat kegiatan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Mohon ditambahi kalau saya kurang ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cek dulu ya. Sekar sudah hadir belum? Kayaknya belum ya. Nanti Nur Rahma mungkin setelah saya jelaskan dulu ya. Bu Sari coba dari slide awal. Saya mau menambahkan apa yang tadi disampaikan. Baik. Pakai full screen lagi tuh Bu Sari. Oh baik Pak, sebentar. Oke Pak. Nah ya. Temanya adalah Technique of Data Analysis of Classroom Research. Jadi ini tema after we discuss about technique of data collection. Yang lalu masih ingat ya, technique of data collection itu minimum 4 kind of data collection in classroom research. Jadi ketika kita mengadakan penelitian, when we do the research in the classroom research, we can collect the data. The first observation. Yang pertama kan yang lalu observasi dengan dokumennya, instrumennya, lalu hasilnya. And number 2, interview. Kita interview, ada dokumennya, pedoman interview. Also the result of interview to the student, to the teacher, and also to headmaster. Yang ketiga, ini mengulang ya. Yang ketiga itu tes. Kita berikan tes. We give test based on the title of your research. Berdasarkan judulnya. Kalau tesnya itu, kalau writing ya tes writing, listening tes listening.
each cycle. If you have 3 cycle, so you should give 3 tests. Kalau kita punya 3 siklus, berarti 3 tes. Setelah itu nanti dokumentasi itu maksudnya adalah hal-hal yang berhubungan atau yang mendukung dokumen-dokumen tentang pembelajaran, bisa berupa kurikulum, RPP, materi, dan lain-lain. Setelah kita dapatkan itu, langkah berikutnya ini yang Bu Sari sampaikan, yaitu sekarang bukan lagi teknik of data collection, tapi teknik of data analysis. Bagaimana kita menganalisis datanya? Tapi karena mata kuliah kita ini classroom research, di sini bukan teknik of data analysis of case study, teknik of data analysis of ethnography study, or maybe quantitative, special for classroom action research. Jadi apa yang disampaikan bahwa ini adalah teknik analisis data khusus untuk classroom action research. Lanjut, Mas Ari. Langsung ke sini ya, Pak? Ya, di sini ada definisinya. Nah, ini di sini, ini langkah-langkah ini sudah nih ya langkah-langkah penelitian yang lanjut coba Mas Ari, lanjut. Ini rules of data analysis. Nah, itu coba rule yang tadi, coba rule-nya. Nah, setelah rule, sebenarnya ini dulu nih. Nah, ini baik, ini dulu ya. Nah, sekarang ketika kita menganalisis data, memang ada 2 tadi yang bisa disampaikan. There are 2 step of analysis data. Ada yang using quantitative data, ada yang using qualitative data. Nah, khusus untuk yang classroom action research ini, nanti lebih banyak kita menggunakan kualitatif data. Kuantitatif datanya berupa angka-angka nilai-nilai saja gitu ya. Berupa angka-angka nilai, yaitu nilai tes. Atau bisa juga angka-angka dari hasil observasi dan lain-lain. Bukan berupa analisis menggunakan statistik. Nah, tadi kan ditampilkan itu contoh yang kuantitatif data yang bisa ditampilkan, coba slide itu. Nah, ini ya. Nah, kita tidak menggunakan ini nanti. Di sini ya umum nih, ini sebenarnya nanti untuk penelitian yang kuantitatif, yaitu kalau penelitiannya eksperimen, atau penelitiannya korelasi, dan lain-lain. Jadi bagi mahasiswa yang tidak mengambil penelitian classroom research, ketika mengambil penelitian kuantitatif, menganalisis datanya dengan ini, yaitu menggunakan kuantitatif data. Dia menganalisisnya di sini, you should be able to analyze and represent the quantitative data using table, menggunakan tabel, chart. If an action research project involves several sites of data and intensive, you may consider using statistical. Nah, di sini memang walaupun di situ dianjurkan ada menggunakan statistik, menggunakan SPSS, kalau memang tidak perlu, nggak usah kita laksanakan ya. Tapi kalau kita menggunakan tabel, terus isinya ada data-data nilai, nah itu memang diperlukan. Berarti nanti, kalau gitu nggak boleh angka-angka ya. Kalau kita laporkan nilai, berarti kan ada angka-angka berupa tabel. Hanya itu, tapi kita tidak menggunakan statistik. Jadi tetap ada 2 classroom research. Pertama adalah analyzing quantitative data berupa laporan hasil tes 3 siklus berupa angka-angka hasil tes dari siklus 1 sampai dengan siklus 3. Lanjut tuh, Sari. Nah, yang punya fokus ini lebih banyak. Boleh katakan kalau tadi yang kuantitatifnya itu only 25%. Kalau yang kualitatifnya itu 75%. 70% kita lebih banyak kepada
kualitatif. Tadi yang bisa disampaikan, kita banyak describe, menjelaskan, explain, tuh, menjelaskan. Nah, di sini kan ada aturan-aturannya atau ada ketentuannya dengan cara kita organize your data, kita mengorganisasi data-data kita yang ada. Setelah itu kita baca, kita read isinya. Setelah itu ini langkah-langkahnya ya. Setelah itu create report. Nah, ini yang banyak nih. Kita membuat laporan. Membuat laporan atau perencanaan untuk yang dijabarkan di dalam skripsi. Terus, tapi ketika kita create report, itu tidak hanya kita berdasarkan intuisi kita, dengan cara develop kategoris to short evidence. Kita mengembangkan kategori-kategori berupa pembuktian. Kita kan dapat hasil dari wawancara, berarti itu ada bukti wawancara. Kita describe, kita jelaskan. Kita explain, kita jelaskan. Hasil tes, pembuktian hasil tes kita jelaskan. Hasil observasi kita jelaskan. Ada dokumen kita jelaskan. Itu ya. Untuk kode boleh ada, boleh juga tidak. Nah, ini kita boleh menginterpretasi kita. Walaupun itu data kita dapatkan secara valid, evidence itu butuh adanya interpretasi. Interpret your finding. Kita menginterpretasi temuan-temuan yang kita dapatkan. Tapi agar interpretasi kita tidak subjektif, kita interpretasi berdasarkan expert atau teori-teori yang ada di bab 2 gitu ya. Jadi jangan hanya kita mengungkapkan tanpa dasar. Kita ungkapkan menggunakan dasarnya itu yaitu teori-teori pada bab 2. Nah, lanjut ke bab dari. Nah, ini kesimpulannya bahwa action research is essentially a scientific method teaching. Memang dia berupa metode pengajaran secara ilmiah yang dituangkan di dalam penelitian. Teachers use action research to figure out exactly what works in the classroom and what does not. Ketika kita menggunakan classroom action research itu, kita tahu pekerjaan yang dilakukan oleh guru di kelas dan juga apa yang kita tidak lakukan itu. Tapi tentunya untuk yang action research ini, pada kalimat terakhirnya itu tujuannya adalah so that, sehingga the teacher can improve student learning, bisa meningkatkan pembelajaran sesuai dengan yang kita teliti. Jadi kesimpulannya adalah apa yang disampaikan oleh Sari, bahwa teknik analisis datanya bisa 2, yaitu dengan kuantitatif data, yaitu angka-angka nilai-nilai tes yang kita jabarkan berupa tabel-tabel dan chart boleh. Dan yang selanjutnya adalah berupa deskripsi atau penjelasan-penjelasan dari hasil tes itu sendiri. Kita jelaskan secara kualitatif, paragraf per paragraf, terus penjelasan hasil observasi, penjelasan hasil interview, dan penjelasan dari dokumen-dokumen yang kita dapat. Nanti kalau kurang jelas bisa teman-teman tanya ke Bu Sari gitu ya. Baik, nah selanjutnya saya cek dulu nih, Sekar sudah hadir. Oh, saya lihat Sekar belum ada. Belum ada. Kalau gitu Nur Rohmah, silakan Nur Rohmah, karena Nur Rohmah sudah siap ya. Jadi mungkin Sekar menyebutkan. Ya Pak, saya buka PPT dulu ya Pak. Nur Rohmah itu temanya step of classroom research. Nah, ini udah mulai bicara langkah-langkah dari classroom research yang fokusnya pada planning ya, Nur Rohmah ya? Iya Pak. Ya, oke. Silakan Nur Rohmah. Dulu ya Pak, laptopnya Lola bukanya. Oh iya. Nanti kalau minta bantuan Pak Joni atau yang lain, silakan bisa.
Tunggu, Pak. Boleh dibantu, nggak apa-apa. Siap. Perlu bantuan Pak Joni nggak? Oh iya, bantuan aja deh. Oh iya, Pak Joni coba kalau Pak Joni bisa. Iya. Boleh, Saya boleh. juga kayaknya pindah itu dulu lewat HP, soalnya laptopnya terlalu banget. Saya baik, saya buka ya. Pak Joni aja. Oh, Misari, oke Misari kalau udah bisa Anda apa? Boleh. Oke, Iya, Misari. atau Silakan. iya, Sari boleh. Ini ya? Ini ya, Neng? Iya, Kak. Iya, Bentar ya. nanti di full screen lagi. Maaf, tolong Sari di ya? up. Oh, nggak usah deh, ini itu kok. Nah, ini, Iya, Ya, iya, Kak. temanya planning. silahkan. Oke, terima kasih, Kak. Ya, silakan Roma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to explain about planning in car. Di sini ada step of class action research, ada 10 poin. Yang pertama, identify and formulate problems, mengidentifikasi dan perumusan masalah. Yang kedua, analyze the problem, menganalisis masalah. Formulating action hypothesis, itu merumuskan hipotesis tindakan. Yang keempat, make an action plan, membuat rencana, carry out the action, itu melaksanakan rencana itu. Terusnya keenam, observation and interpretation, itu ada observasi dan interpretasi. Terusnya data collection and analysis, reflection, follow up planning, preparation of research report. Ada koleksi data, cerminan, rencana tindak lanjut, dan penyusunan laporan penelitian. Ya, next Kak Sari. Halo Kak. Iya, sebentar ya. Ini mau juga sebentar, Pak. Sebentar, Neng. Aduh. Bentar ya. Oh, sorry. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Nah, ya. Ya, oke, sorry. Terusnya identify and formulate problems. Problem identification and formulation problem in car are related to the learning process, which in turn result in change in behavior of teacher research. Jadi identifikasi dan perumusan masalah dalam car ini, PTK ini, itu berkaitan dengan proses pembelajaran yang mengakibatkan perubahan perilaku guru, penelitian ataupun siswa dan siswanya. Terusnya contoh masalah di PTK itu di sini ada teaching method. Teaching method itu mungkin menggantikan metode tradisional dengan metode penemuan. Ya. Terusnya yang kedua ada learning strategies, strategi pembelajaran. Itu biasanya menggunakan pendekatan pembelajaran integratif daripada gaya belajar mengajar. Jadi lebih apa ya? Mungkin nanti di perjelas saya Bapak. Pembelajaran integratif tuh kayak apa ya? Pokoknya lebih ke ini deh. Apa namanya? Kayak lebih dekat ya gitu kali ya. Apa gimana? Lanjut terus ya. Evaluasi prosedur itu penyempurnaan metode dalam penilaian ya berkelanjutan. Jadi nanti ya nggak cuma satu aja gitu, ada satu atau dua yang diuji di PTK ini gitu. Terusnya ada the cultivation of change of attitude and value, itu penanaman perubahan sikap, nilai yang harus dapat muncul gitu, sikap di 3 ini yang bikin ada perubahan dari 1, 2, 3 nanti setelah melakukan PTK ini. Terusnya yang kelima teacher professional development, itu pengembangan profesi guru. Misalnya
peningkatan keterampilan mengajar, metodenya mengajar, terusnya kemampuan analisisnya, kayak gitu. Terusnya manajemen and control, itu manajemen dan pengendalian ya. Mungkin mungkin di sini pengenalan teknik ya, dalam apa ya sih pengujian PTK itu 1, 2, 3-nya itu pakai teknik apa gitu ya. Nah, terusnya yang ketujuh ada administrasi. Administrasi itu kayak meningkatkan gimana sih efek, meningkatkan efek dari si PTK tersebut gitu. Terusnya next Kak Sari. Ini ya, kriteria in determining the problem. Di sini satu, the problem must be important to the person who propose it, and the same time significant from the point of view of the development of the situation or problem. Di situ kriteria dalam menentukan masalah itu yang pertama ada masalah harus penting bagi orang yang mengusulkan judul itu, masalah itu penting gitu. Terusnya dan harus signifikan juga sudut pandang ngambil judul itu gitu. Ya pokoknya sudut pandangnya itu harus signifikan mau ngambil apa nih gitu. Terus yang kedua, the problem should be within reach of treatment. Jadi masalahnya itu do not choose a problem that requires too much commitment on the part of the research and takes too long. Jadi masalah itu harus gimana ya? Misalnya kita ngajuin misalnya gimana gitu. Misalnya apa sih judul kita apa? Nah, kita tuh harus siap nih. Dalam harus masalahnya itu harus dalam jangkauan kita gitu. Jangan memilih masalah itu yang terlalu banyak komitmen dari pihak penelitinya atau waktunya terlalu lama, itu juga nggak bagus gitu. Itu harus dipikirkan juga dalam PTK. Jadi jangan cari masalah yang susah-susah. Nanti nggak baik juga gitu. Terus yang ketiga itu the problem statement should reveal some fundamental dimension of causes and factor so that solution can be met on these fundamentals rather than on superficial fenomena. Jadi rumusan masalah itu harus diungkapkan beberapa dari penyebab dan faktornya, solusinya itu dari fenomena yang ada gitu. Nah, next Kak Sari. Example of problem identified as the focus of action research. Contoh masalah yang diidentifikasi sebagai fokus penelitian tindak lanjutnya gitu. Ini di sini ada 4. Yang pertama itu the low ability to ask critical question among grade 9 student misalnya. Rendahnya kemampuan bertanya krisis. Misalnya ngambilnya apa, misalnya ya itu misalnya apa rendahnya kriteria, atau yang kedua itu kan ada kayak rendahnya keterlibatan siswa, rendahnya kualitas interaksi sama guru, kayak gitu. Kayak masalah-masalah yang kita lihat di kelas itu apa gitu. Next Kak Sari. Terusnya di sini ada research problem formulation. Jadi inti masalah itu antara nyata dan yang diinginin gitu. Nyatanya di kelas itu kayak apa dan inginnya tuh kamu nyelesainnya tuh masalah itu kayak apa gitu. Ini ada contohnya. Misalnya di masalah itu ada kemampuan rendah mengajukan pertanyaan kritis gitu ya kan. Nah, itu harus ada formulanya gitu. Si guru itu misalnya di sini siswa kelas 9 SMP harusnya dapat mengajukan kritis.
Nah, terusnya apa namanya? Ya kayak gitu. Pokoknya setiap apa masalahnya harus ada formulasinya gitu. Next, Kak Sari. Analisis the problem. Di sini analisis masalah. Jadi analisis masalah, problem analysis needs to be done to know the dimension of the problem that might exist, to identify important aspect and to provide adequate emphasis. Jadi analisis masalah itu untuk mengetahui masalah yang ada gitu. Terusnya harus gimana, kita juga harus tahu gitu dalam masalah itu jenisnya. Ada beberapa yang analisis masalah itu melibatkan ada beberapa jenis tergantung, ada yang kesulitan ditunjukkan tergantung kesulitannya gitu. Terusnya di sini juga analisis ini aku ada 3 ya. Yang pertama itu analisis sebab dan akibat dari kesulitan yang dihadapi infeksi. Terusnya assumption made by the study on research data which is available, itu analisis yang dibuat oleh si peneliti pada data peneliti. Terusnya atau pengaman data awal dan klarifikasi masalah yang dapat diubah gitu. Nah, slide next slide, Kak. Di sini ada formulation of action hypothesis. Jadi perumusan hipotesis tindakan. The hypothesis in action result is not a difference or relationship hypothesis. The action hypothesis contain the proposed action to produce the desired improvement. Jadi hipotesis dalam penelitian itu bukanlah perbedaan atau hubungan gitu, tapi tindakan yang lebih lanjut nih. Misalnya problem di sini kan keterlibatan siswa rendah. Kan kalau tadi dia cuman ada problem sama formula gitu. Jadi 2 kali gitu. Yang tadi kan cuman ada 1 gitu. Nah, yang ini harus ada satunya lagi. Jadi kan ini ada masalahnya keterlibatan siswa rendah dalam proses belajar bahasa Inggris. Rumusannya itu siswa kelas bahasa Inggris itu misalnya secara itu nggak aktif gitu dalam pasif gitu. Nah, udah misalnya di formula yang tadi kan sudah sudah tahu nih dia tuh nggak aktif dan sangat pasif gitu. Nah, di actionnya itu kita harus kayak rumusan kedua gitu. Gimana caranya, kan tadi udah ketemu nih yang rumusan pertama, biar aktif ya berarti misalnya harus misalnya speaking ya harus dengerin lagu, tapi dengerin lagu tuh nggak bisa gitu. Nah, akhirnya si action hipotesis ini harus cari kedua nih, berarti nggak bisa nih dengerin lagu, nggak bisa nih ya berarti harus misalnya dengerin cerita. Nah, kayak gitu. Next slide, Kak Sari. Make an action plan. Ini buat rencana. Jadi the preparation step that needs to be takes are as follow. First, make a lesson plan along with a learning scenario that's contain the step taken by the teacher in addition to the form of activities carried out by student in the context of implementing the plan corrective action. Jadi yang pertama itu membuat RPP beserta skenario pembelajaran berupa plan dan langkah-langkah si guru itu kayak kegiatan sama siswanya nanti itu dalam pelaksanakan PTK itu harus disiapkan. Terus yang kedua ada prepare the facilities and supporting facilities needed in the classroom, such as student worksheet, speech tour, and teaching beds. Jadi menyiapkan sarana dan prasarana petunjang yang dilakukan di kelas, kayak contohnya LKS, gambar, alat peraga, kayak gitu. Terusnya third ada prepare how to record and analysis data regarding the process and result of corrective action if necessary, also in the form of trainings. Itu menyiapkan cara merekam dan menganalisis data mengenai proses dan tindakan
jika perlu dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk PTK gitu. Dalam bentuk pelatihannya gitu. Terusnya 4, carry out a simulation of the implementation of corrective action to test the implementation of the design so that it can grow and strengthen confidence in the actual implementation. As car actor, teacher must be free from the fear or failure and fear of making mistake. Jadi melakukan simulasi implementasi tindakan korektif itu kayak untuk menguji si implementasinya itu sehingga menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan yang benar. Terusnya biar biar pas PTK tuh nggak ada rasa takut kayak gitu loh. Terusnya next slide Kak. Carry out the action, itu melakukan tindakan. This is corrective action implementation activity is the main action in the car cycle implementation can take place well and directed teacher needs to pay attention to several principles. Jadi kegiatan tindakan itu merupakan tindakan yang utama dalam siklus PTK. Pelaku dapat berlangsung dengan baik itu ada berapa prinsip nih. Ini si Hopkins dalam 1993 itu tuh mengatakan gitu kan. Ada kriteria gitu. Kriteria PTK itu yang harus dilakukan guru itu seperti apa sih gitu. Di sini ada the main ada the main job of a teacher is teaching, therefore the research method being carried out should not interfere with the teacher committed to teaching should not sacrifice student for the research they are carrying out. Jadi tugas utama seorang guru itu kan memang mengajar ya. Oleh karena itu metode penelitian itu nggak boleh tuh mengganggu komitmen guru dalam proses mengajar gitu. Guru itu nggak boleh mengorbankan siswa untuk penelitian yang mereka lakukan gitu. Mungkin contohnya itu kayak dipaksakan gitu kan, itu tuh nggak boleh kriteria kayak gitu. Terusnya ada the method of collecting or recording data should not be to be consuming for the teacher. Ini metode pengumpulan atau pencatatan data gitu. Tidak boleh terlalu waktunya itu nggak boleh terlalu banyak gitu. Kayak harusnya dikasihnya cuma 1 jam, tapi ini malah 2 jam, itu nggak boleh. Jadi esensi pelaksanaan PTK itu harus dengan observasi, interpretasi, pengumpulan data yang terbaik untuk guru gitu. Terusnya guru juga harus ada alat perekam dalam saat kita PTK gitu. Terusnya ini ada the method applied must be reliable or reliable. Thus enabling the teacher to development learning strategies that are appropriate to the classroom situation. Jadi metode yang diterapkan itu harus reliable nih, harus sesuai gitu, sehingga memungkinkan guru bisa mengembangkan strategi pembelajaran saat di kelas. Nah, kayak gitu. Next, Kak Sari. 6. Observation and interpretation. Itu observasi dan interpretasi. Terusnya observation were made on all activities show to identify, record, and document every indicator of the process and the result achieved both caused by planned action and by product. Jadi pengamatan itu ditunjukkan untuk mengidentifikasi apa sih harus kita mencatat, mendokumentasikan setiap prosesnya gitu. Terusnya hasil yang dicapainya baik atau tidak, sesuai dengan rencana atau tidak.
Nah, kayak gitu. Terusnya di sini the function of holding observation in action research can be divided into two nemo. Jadi fungsi mengadakan observasi itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, to determine the suitability of the implementation of the action with the action plan that has been prepared can be executed to produce change in the desired direction. Jadi yang pertama itu untuk menentukan kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun gitu. Jadi harus samain nggak tindakan sama apa yang disusun itu kita sama nggak, yang tadinya A apa sama dengan A juga, atau apa A atau B, itu kan harus disesuaikan ya. Terusnya yang kedua, the data collected during the observation is immediately analyzing and interpreted so that will be immediate know whether the action take have achieved the objective. Itu data yang terkumpul selama observasi itu harus dianalisis dan diinterpretasikan agar ketahuan nih tindakan yang dilakukan itu mencapai tujuannya enggak gitu. Next, Kak Sari. Di sini ada data collection and analysis. Pengumpulan dan analisis data. Data collection was carried out by the teacher as a research during the process of implementing the action. Data collection can be done in addition to observation technique. It's also necessary use interview technique. There is question and so on. Interview can be count, for example, to reference student option about learning. Jadi pengumpulan data itu yang dilakukan sama guru sebagai peneliti proses tindakan. Itu pengumpulan datanya itu dengan teknik observasi, itu menggunakan wawancara, buku harian, angket, kayak gitu. Terusnya di sini kalau wawancara itu biasanya itu apa sih, mengungkapkan pendapat gitu, mengungkapkan pendapat dari si siswa tersebut gitu. Terusnya kalau angket kan biasanya kita itu ya ngasih soal gitu. Iya benar. Nah, udah Kak. Next. Di sini ada reflection atau cerminan. Reflection is an evaluation effort carried out by collaborator or participant related to car being carried out. Therefore, the reflection car is done. Jadi refleksi itu upaya evaluasi. Kalau jadi misalnya kita ya pokoknya evaluasi yang diambil saat PTK berlangsung gitu. Terusnya di sini cerminan dalam PTK itu ada 3 masuk. Saya masuk di 3. Yang pertama, when thinking about what action to take, itu saat memikirkan tindakan apa yang harus diambil. Yang kedua itu when the action is being formed, itu ketika tindakan sedang dilakukan. Yang ketiga itu after the action is done, reflection activities are not only focused on the teacher himself, but include the entire context of the learning he does, even including the student and their environment. Jadi itu setelah tindakan selesai. Jadi kegiatan refleksi itu berfokus pada guru itu tersendiri gitu, mencakup konteks pembelajarannya yang dilakuin, bahkan termasuk siswa sampai lingkungannya kayak gitu. Next, Kak Sari. Kak Sari. Preparation of research report, itu penyusunan laporan penelitian.
Preparation of research report. The CAR report generally consists of 5 chapters. Chapter 1, Chapter 2, and Chapter 3 are developed from proposals that have been approved. In writing Chapter 4, research result and discussion, the research first present data exposure that briefly describes what the research has done since the initial observation before the study. Jadi penyusunan laporan itu umumnya terdiri dari 5 bab, bab 1, bab 2, bab 3 yang telah disetujui, dan terusnya di bab 4 itu hasil penelitiannya dan pembahasannya gitu. Nah, terusnya itu penelitian itu menyajikan paparan data. Jadi PTK itu ada maksudnya hasil dari si PTK itu ada di bab 4 gitu, yang pokoknya ada paparan penelitiannya dari observasi awal sampai adanya kondisi awal guru, maksudnya itu sampai observasi awal, terusnya kondisi guru sama siswanya, itu juga ada di bab 4. Terusnya di situ juga ada dimasukin juga misalnya kita ngambil 2 siklus 1 itu kayak gimana, siklus 2-nya juga kayak gimana. Kayak gitu. Sudah selesai, Pak. Kalau ada kurang-kurang mohon ditambahkan. Baik, Narama. Komplit, bagus Narama penjelasannya. Dari awal ya, Bu Sari coba. Ini sebenarnya kan temanya Narama ini tentang step of classroom action research, yaitu langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Nah, step of classroom action research itu dibagi 4. Pertama, the planning, sesuai dengan yang tema yang Nurama sampaikan. Nah, yang kedua nanti setelah itu namanya action, yaitu melakukan tindakan. Yang ketiga yaitu observation, melakukan pengamatan. Yang terakhir yaitu reflection. Nah, tadi memang walaupun ini Nurama fokus kepada planning of classroom action research, tapi tadi semuanya disinggung nih. Ya, bagus ya, walaupun sedikit disinggung, mulai perencanaan bagaimana itu, lalu identifikasi masalah, lalu planningnya. Terus action tadi juga disinggung, observasi juga disinggung juga, reflection disinggung, sampai terakhir tadi tentang bagaimana menulis skripsi yang terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, ini diawali sebenarnya ini kan langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas itu. Nanti temanya Nurama itu ada di sini nih. Make an action plan, ya, make action plan. Tapi sebelumnya, karena ini berkaitan, ketika kita menulis skripsi atau memilih penelitian classroom action research itu, hal yang harus kita awali yaitu kita, yang sudah saya jelaskan, yaitu kita mengidentifikasi dan memformulasikan masalah. Kita tentukan masalahnya apa, kita formulasikan, kita identifikasi, lalu jadilah judul. Setelah itu kita analisis masalahnya. Tadi Nurama juga sampaikan apakah nanti itu penelitiannya mudah dilakukan, dukungan dari buku-buku ada apa tidak, seperti itu, dan lain-lain. Terus ada hipotesanya. Terus lalu kita perencanaan ini, melakukan perencanaan. Sebenarnya nanti yang carry out the action itu materinya Dwi Rahayu nanti. Terus observation materinya Khaira. Berarti maaf ya Pak, berarti saya kupas tuntas dong. Masalah ya, tapi Nurama kan ini sebagai apa tadi, introduction ya. Iya. Masalah. Wow, ini maaf ya Pak. Ya, karena berbicara masalah planning nggak lepas daripada itu. Tadi kan udah bagus, Nurama tadi fokus pada planning. Nah,
Nah, maka nanti di slide berikutnya ada planningnya nih. Coba lanjut, Sari. Planning. Mana Sari? Lanjut. Nah, ini udah kita bahas yang lalu ya. Terus kan ini masalah. Nah, ini juga masih masalah. Nah, ini juga sama. Masih masalah ini yang masih awal. Yang ada terus analisis sudah yang ada 4 nih, slide 4. Nah, baik. Nah, inilah fokus dari apa yang disampaikan oleh Nur Rahma. Temanya itu make an action plan, yaitu perencanaan. Betapa pentingnya perencanaan di dalam penelitian. Tanpa perencanaan yang bagus, sehingga nanti hasilnya tidak bagus. Ini sebenarnya diambil dari John Hopkins ini ya. John Hopkins memang buku aslinya itu Guide of Classroom Action Research. Tapi dia juga ada terjemahannya. According to this slide, the preparatory step as follows. Pertama adalah make a lesson plan. Ketika kita merencanakan pengajaran, jangan lupa kita buat lesson plan. Lesson plan itu kita mengenalnya RPP, ya, rencana pengajaran. Yang buat kita sendiri. Lesson plan itu dibuat tergantung dari siklus. Kalau siklusnya kita ada 3, buat lesson plan-nya ada 3. RPP siklus 1, RPP siklus 2, RPP siklus 3. Apa sih itu? Yaitu dia adalah a learning skenario. Jadi boleh katakan kalau kita membuat film itu skenario-nya itu bagaimana nantinya. Nanti di kelas ngapain aja, awalnya bagaimana, pertengahannya bagaimana, akhirnya bagaimana, itu adanya di lesson plan, learning scenario, that contain the step yang dilakukan oleh guru. Ya, guru. Sebentar ya, saya ada tamu, saya sebentar. Baik. Jangan lupa kita buat lesson plan berdasarkan judul kita, ya, apakah judulnya speaking, listening, reading, atau writing. Di sini untuk formatnya nanti silakan download bagaimana bentuk lesson plan-nya atau RPP-nya ya. Saya rasa kalau guru tahu semuanya. Setelah kita buat lesson plan dalam perencanaan itu, kita prepare the facilities and supporting facilities needed in the classroom. Kita mempersiapkan fasilitas. Fasilitas di sini bukan menyiapkan kelas sudah ada ya, kelas sudah ada, bangkunya udah ada. Nah, yang dimaksud adalah kelengkapan-kelengkapan. Nah, apa itu diantaranya? Buku, pegangan siswa atau buku materi ya, materi pelajaran. Lalu kalau ada video-video yang kita siapkan, silakan. Baik itu yang audio yang hanya bisa dengar atau visual yang bagus, audio visual. Terus kelengkapan lainnya, misalkan termasuk tes, termasuk juga perangkat-perangkatnya lainnya. Nah, semuanya itu supporting facilities needed. Dia mendukung apa kebutuhan daripada pengajaran tersebut di kelas. Nah, di sini contohnya such as student worksheet, latihan-latihan buat siswa itu disiapkan dari rumah. Pictures, gambar-gambar mungkin yang berkaitan dengan pelajaran kita udah siapkan. Teaching aids, alat
alat-alat yang berkaitan dengan pengajaran kita lakukan. Yang ketiga, lalu prepare how to record. Nah, kita siapkan juga bagaimana kita, karena kita penelitian bukan hanya ngajar, kita siapkan bagaimana kita merekam. Dulu kan pakai tape, sekarang bawa saja HP ya. Kita merekam, record. Lalu setelah kita rekam, kita analisis data, kita analisa itu hasil rekaman kita. If necessary, also in the form of training. Tuh. Kalau perlu ya nanti dalam bentuk pelatihan seperti itu. Atau kita coba dulu sebelumnya. Karena udah maghrib. Nah, yang keempat, setelah kita buat itu RPP, kita siapkan fasilitasnya untuk perekaman juga, baru kita simulasikan nanti praktek. Datang di kelas, semuanya itu kita terapkan, kita implementasikan di dalam yang namanya tindakan. Ya nanti itu materi tindakan nanti Wirahayu nanti ke depan. Itu semuanya yang kita rencanakan kita jelaskan. Nah, di sini terakhir, teachers must be free. Guru harus bebas. Jangan ya ketika penelitian pokoknya tidak kaku sifatnya ya. Jangan takut gagal tuh. Bebas daripada rasa ketakutan, rasa kegagalan. Kalau memang terasa belum ada peningkatan ya lanjutkan lagi. And fear of making mistake, dan jangan takut membuat kesalahan. Lanjut, jadi intinya sebenarnya ini. Nah, ini action nanti ini minggu depan ya. Tapi tadi alhamdulillah Nur Roma udah jelaskan, nanti action lebih lengkap lagi akan dijelaskan oleh Dwi Rahayu. Lanjut lagi misalnya. Nah, nanti observation kita akan dijelaskan nanti oleh Khaira ini. Observation dan saya rasa cukup ya. Good, Nur Rahma dan Sari juga tadi sama semuanya. Baik, karena sudah maghrib, Pak Joni tolong di screenshot yang hadir. Saya lihat ini ada 13 ya. Tadi udah Pak di screenshot. Udah ya, udah. Nah, Oh, iya. 15-an deh. Ya. Ya. Tadi ada beberapa yang izin dengan saya. Maria izin, terus Pak Yohanes Patimetan izin, ada temannya yang wafat dan lain-lain. Sudah hadir Rizka, Sari, tadi sudah presentasi, Gita, Indra, Besti, Ayumi, Elizabeth, Mahajir, Sahar, Wirahayu, Khaira, dan Nur Rahma. Thank you, Sari, Nur Rahma, who gave a presentation. And also thank you for Pak Joni. Zoom-nya ya, fasilitasnya. Ya. Pokoknya sampai kita tamat, Pak. Baik. Oh iya, terakhir. Oh iya. Kan ada rencana PTN.